kayak cahaya sinar matahari dia nggak bisa, katanya perih banget matanya gitu. Walaupun kata dokter itu harus dibiasain karena biar retinanya bekerja, dia bilang gitu. Tapi kalau untuk kayak ngelihat orang tuh dia kayak nggak rabun, orang itu seakan-akan jauh dari pandangan dia, jadi harus kayak siapa tuh di situ gitu menurut dia. Tapi kalau untuk dia masih rangkaian angka gitu 1, 2, 3 gitu kita deketin dia udah bisa, sama bentuk tubuh orang dia kayak tahu siapa gitu, warna gitu sih. Itu ada jarak ya? Ada jaraknya, masih segini kali ya, segini kita gitu. Jadi dia harus dilatih katanya sama tangan dia sendiri biar tahu seberapa perkembangannya juga gitu. Terapinya sendiri berapa hari sekali atau berapa minggu sekali? Kalau terapi ya terus-terusan ini, pokoknya 10 hari, intinya kita harus 10 hari. Ini udah hari ke-6, mudah-mudahan aja 4 hari lagi ada kabar baik gitu. Kalau belum bagus lagi masih lanjut gitu. Intinya kemarin kan ini buat nutrisi otak katanya dia bilang gitu. Nanti 10 hari lagi memang difokusin buat matanya Mas Bekti gitu. Setiap sesi berapa menit Kadila? Kerjaan Bekti. Oh, kalau aktivitas sih alhamdulillah kalau di rumah ya seperti biasa ya, kita lagi terapi setiap pagi, nanti siangnya dia ada fisioterapi juga buat gerak jalannya biar dia nggak bisa mengenal warna, angka, terus biasanya untuk memori orang gitu. Nah, sometimes juga aku kalau nanti masih ada waktu lagi katanya harus memori ketemu orang, dia bilang siapa teman terdekatnya dia gitu, diajak have fun gitu. Karena Mas Bekti juga kalau di rumah bukan iseng banyakan tidur, nanti malamnya itu dia jadi kayak kebangun-bangun, itu yang bikin aku nervous. Jadi kadang dia suka jalan kamar mandi, dia ngapain gitu, jadi suka orang iseng gitu. Tapi memori yang hilang itu memori baru apa memori lama? Memori baru. Kalau memori lama dia masih ingat siapa gitu, itu dia kan ingat. Jadi kalau teman-teman yang baru dia kenal setahun, aku lihat sih setahun 2 tahun ini dia lupa gitu. Kadila, pertimbangan Bekti ngambil kerjaan seperti apa Kadila? Kemarin Enggak sih, katanya udah mau ada job lagi. ya insya Allah ya, doain aja berjalan dengan lancar. Ada yang mempercayakan ke Mas Bekti sama timnya, Masya Allah baik banget, ngasih Mas Bekti kepercayaan untuk kerja lagi. Semoga berjalan dengan lancar. Pertimbangannya ngambil kerjaan seperti apa Mbak Dila? Di masa recovery ini. Ada hama dokter gitu. Apa maksudnya? Pertimbangannya untuk menerima kerjaan itu. Boleh apa enggak maksudnya? Boleh, kata dia sebenarnya. Tapi sebenarnya kalau ditanya mau mencoba silakan dari tim itunya, jangan sampai Mas Bekti seakan-akan kayak dipaksa atau gimana gitu. Malah Mas Bekti happy banget saat nerima kerjaan itu, dia kayak I'm back gitu. Kata dia kan orangnya emang nggak bisa diem kan gitu. Jadi percayakan memang sebelum ini memang harusnya Mas Bekti yang ngisi acara itu gitu. Jadi orangnya nggak mau diganti sama yang lain, jadi dia ngasih tim lagi untuk nge-backup. Ada teman sebelahnya Mas Bekti yang kalau sampai salah kata atau gimana nge-backup untuk yang nuntun tangannya gitu. Karena kan aku nggak boleh sampai di dalam, cuma nuntun dia sampai di ruangan make up aja gitu, nanti kayak gitu jadinya. Mbak Dila mengizinkan Bekti untuk kerja lagi, maksudnya kan baru ya istilahnya kan baru 2 bulan ya penyembuhannya, recovery-nya. Kalau Mas Bektinya juga saya seakan-akan kayak orang sakit ya nggak bakal aku izinin. Tapi kalau ini bener memang dianya have fun, ini juga kesini-sini aku ngerasanya dia di mobil nggak ada lagi tuh yang ngerasa dia pusing atau enggak, dia malah have fun gitu kesini. Kita mau kemana? Ini kalau pasti kalau ngomongan dia tuh apa sih, ini kemana? Kita wawancara apa? Hari ini kita kerjaan apa? Kita billin apa? Itu dalam otaknya dia tuh nggak pernah berhenti namanya kerjaan gitu. Maksudnya aku bilang udah hari ini tadi dia mau jenguk ini dong, ya udah tapi nggak bisa di rumah nih, sekalian aku dari kerjaan ini ketemu di sini gitu, dia have fun habis itu. Jadi orang yang nanti ketemuin aku kasih tahu Mas Bekti begini ya, oh ya udah. Yang penting memorinya Mas Bekti itu lebih baik sih sampai sekarang ini, jadi nggak kacau pikirannya gitu. Nadila, kira-kira kapan nih Bang Bekti mau ngobrol sama teman-teman wartawan? Nanti ya kita lihat dulu kalau kondisi, soal karena dia nggak bisa kredit gitu loh, ngelihat gini nih kayak gini dia nggak kredit, jadi kayak agak panik gitu. Kalau sekarang tuh masih lebih panik otaknya dia gitu, jadi kayak have fun gitu pastinya, tapi dia kredit ini kayak takut gitu jadi jatuhnya. Nanti kalau memang udah baikan pasti kita kasih tahu, tapi nanti mungkin lebih diteraturin biar dia otaknya nggak panik gitu. Kadila, perkembangannya memang maksudnya cukup bagus ya sampai akhirnya Kadila mengizinkan Bekti untuk kerja gitu. Ya kalau nggak baik aku nggak mungkin sampai kerja gini, diizinin juga sama tim timnya Mas Bekti, manajemen gitu, untuk sementara lari ke sini dulu. Ini juga nanti ketemu lagi, kita mau fisioterapi lagi gitu, jadi emang agak padat gitu. Jadi aku aja buat ngatur-ngatur
siklusin anak apa gitu Tapi buat jadinya. Bekti sendiri masih ya, tahu ya kerjaannya dia dulu apa gitu. Iya, harus tahu. Kita kan kalau kayak gitu Mas Putih juga tahu. Dia tahu sebenarnya kita ngomongin nanti yang kamu ada pekerjaan ini, dia happy gitu. Kayak kemarin kita sempat ke tempat siaran dia tahu gitu. Tapi walaupun cuma kayak buat ketemu sama tim-timnya, "Hah, aku nggak itu ya nggak siaran ya." Dia bilang kayak gitu, nanti ya, pelan-pelan ya gitu-gitu. Tapi Mbak Dila yakin, tapi Mbak Dila yakin nggak sih untuk melepas Bekti kerja? Apa? Mbak Dilanya sendiri yakin nggak sih untuk melepas Bekti kerja di 14? Ya kita kalau nggak, kita sebagai istri cuma kita ngedukung. Kalaupun nanti ada kesalahan, pasti kan saya dari tim saya, terus dari tim yang dari pihak mengasih kerjaan kan kita udah ngomong realitinya Mas Putih seperti ini, mereka mau terima ya, kita sama-sama kayak bekerja sama, mudah-mudahan Mas Putih bekerja dengan baik. Terus mereka juga alhamdulillah yang ngasih kerjanya juga baik banget, jadi ya aku pasti ngedukung-dukung aja kalau Mas Putihnya have fun, dia have fun banget menerima kerjaan ini gitu. Kadila mungkin bisa diungkapin ketegaran Kadila merawat suami. Ya pokoknya doain aja semoga kuat, akunya juga sehat. Jadi bisa buat karena Mas Putih nggak bisa ditinggalin banget sama aku gitu, buat tinggalin sebentar aja dari kemarin kerjaan dia ngambek gitu. Jadi karena memang posisi hatinya saat ini lagi sensitif gitu, nggak bisa ditinggal, akunya nggak boleh lama-lama gitu. Udah kayak punya baby lagi yang ini gitu. Tapi cara Mbak Dila manja rawat banget, manja banget gitu. makannya udah macam-macam ya Mbak Dila? Waduh, makannya banyak karena mungkin ada pemikirannya belum ini juga, kadang dia mikirnya habis baru makan nih dia nyari cemilan lagi, kadang apaan gitu, jadi agak lupa gitu. Jadi aku bilang deh ya tadi udah makan, aku lebih kayak makanan ke yang sehat gitu, buah apa enggak gitu, karena memang dokter memang tidak boleh dia nge-skip makanan ataupun telat gitu, karena kan memori otaknya lagi diperlukan. Tapi ada pantangan nggak sih buat makanannya apa gitu? Gak ada sih, alhamdulillah harus makan semua, nggak boleh pedas, nggak boleh terlalu asin, yang berbumbu juga nggak boleh. Jadi emang sampai kalau makan di luar juga yang bisa dimasak langsung, jadi kayak nggak boleh gitu ya? MSG gitu, jadi agak riskan gitu. Jadi aku kayak gini harus ada bawa makanan juga gitu, dari rumah. Ada olahraga nggak sih yang disuruh dokter gitu? Ya cuma treadmill, yang kayak jalan-jalan depan rumah gitu kan dia. Itu juga dia udah baik, dia karena di rumah banyak tangganya dia udah nggak capek. Kalau biasa kan dia capek, lemes, pusing, dia udah pinter banget gitu, karena rutinitas dia kan seperti ini sebenarnya kan, kayak pergi nanti ketemu orang itu dia nggak capek, nggak ada sedih. Kalau di rumah kayak kemarin awal-awal dia sedih, diem, tidur gitu, nggak banyak ngomong gitu. Maksudnya sih dia happy gitu, jadi malamnya dia tidurnya lebih tenang. Mbak Dila kemarin kerjanya bawaannya gimana? Kerja apa? Enggak, orangnya lah yang pengen Mas Bekti kerja tuh orangnya, karena sebelumnya memang hostnya Mas Bekti gitu. Tadi kita udah ngasih tahu, oh kalau Mas Bekti nggak bisa gitu, ternyata orangnya tetap mau memperlihatkan kalau Mas Bekti udah kembali dan melihatkan kalau Mas Bekti bisa gitu, walaupun nanti dari tim kita juga udah ngasih tahu kalau keadaan Mas Bekti seperti apa gitu. Kadila benar, Kadila jadwal makan siang, jadwal ketemunya sama teman-teman Kadila. Oh nggak tahu juga ya kalau fans-fansnya Bekti gimana gitu, nggak peduli juga pokoknya intinya Mas Bekti happy, lagi aku lihat sih Mas Bekti happy, Mas Bekti suka ngejalaninnya, go ahead gitu. Tapi kalau saatnya nanti pun kelihatannya kondisi Mas Bekti kurang fit atau gimana, nggak akan aku jadi, karena aku udah ngomong gitu kalau Mas Bekti saat itu kondisinya drop, mereka ngertiin karena tidak jadi gitu ininya. Tapi kan sekarang biar Mas Bekti dia nggak ngerasa sendiri, dia berguna, dia selalu kayak gitu. Aku harus ngapain ya kita bikin dia happy aja. Kadila. Makan siang jadwalnya Bekti maksudnya ketemu sama temen-temennya gitu. Maksudnya ketika makan siang jadwalnya Bekti ketemu sama temen-temen. Nanti disesuaiin. Kadang kan kalau makan siang itu sometimes sesuai dengan fisioterapi lah, nanti ada terapi dia lah, jadi sesuaiin gitu. Nanti kadang di tengah-tengah situ ketemu orangnya nanti sejam ketemu sama temennya aja gitu. Aku ngedatengin tempatnya dia sebentar gitu. Udah nggak bisa gitu kalau orang datang ke rumah, akunya udah nggak ada waktu karena urusin Mas Bekti fisioterapi sama terapi ini. Berharap ya kasihan gitu, dia pengen matanya cepet sembuh gitu sih. Berarti memang benar ya Kak? Kadila Ada batasan untuk pekerjaan sendiri? Ada batasan durasi untuk pekerjaan sendiri? Paling lama sih 2 jam harusnya, kata dokter segitu. Tapi kalau ditanya Mas Bekti ya kurang dari situ, kurang enak ya harus balik. Ya dulu ya. Terima kasih.